Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman Allah berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati firman Allah. Berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang murid untuk bisa menerima firman. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada kesempatan ini, pada saat ini kita tahu bahwa kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, tentu dengan kaitan kenaikan Yesus ke surga pada hari ini. Jadi berita firman Allah pada saat ini saya berikan sebuah judul, mengapa Yesus harus naik ke surga. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Kita membaca terlebih dahulu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Demikian firman Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kenaikan Yesus ke surga ini tidak bisa kita artikan dengan pandangan-pandangan secara mistik, yang dimana pandangan-pandangan mistik melihat bahwa sama dengan sebuah jiwa yang sedang naik ke surga, atau pandangan mistik melihat bahwa ini adalah perjalanan sebuah jiwa yang meninggalkan alam semesta ini. Nah, itu pandangan-pandangan mistik. Jadi kalau kita belajar dari perenungan firman Allah tentang kenaikan Yesus, kita melihat bahwa kitab Matius tidak menulis tentang kenaikan Yesus. Kitab Yohanes juga tidak mengisahkan fakta tentang kenaikan Yesus. Sedangkan kitab Markus hanya 1 ayat. Dan kitab Lukas 2 ayat yang bicarakan tentang kenaikan Yesus. Artinya bahwa dari 4 Injil bicara tentang kenaikan Yesus, itu hanya 2 Injil yang menceritakannya, Markus dan Lukas. Apakah dengan ditulisnya hanya 2 Injil itu menunjukkan tidak pentingnya tentang kenaikan Yesus ke surga? Jadi ada orang berpikir kalau semuanya 4 Injil bicara tentang kenaikan Yesus ke surga, maka itu penting. Nah, itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya berita tentang
kenaikan Yesus itu sangat penting. Artinya walaupun kitab Injil tidak banyak menulisnya, tetapi di dalam perjanjian baru ini bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu sangat penting. Nah, saya ingin sampaikan mengapa Yesus harus naik ke surga. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Bukankah jauh lebih baik Yesus tetap ada di muka bumi dengan tubuh kebangkitan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ada pada satu kali waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, itu ada beberapa pendapat jauh lebih baik kalau Yesus ada di muka bumi ini karena dia layak menjadi seorang raja. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, juga para murid mempunyai kerinduan yang sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang pernah menikmati berkat Tuhan, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka berpendapat jauh lebih baik kalau Yesus ada di muka bumi. Perhatikan ayat 6, itu adalah menceritakan betapa kerinduan besar dari para murid. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita tahu bahwa kerajaan Israel sudah terpecah dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi menjadi sebuah kerinduan bagi para murid, jauh lebih baik kalau Yesus memulihkannya dengan pengertian Yesus tetap tinggal, dengan pengertian Yesus tetap bersama-sama dengan para murid walaupun dengan tubuh kebangkitan. Hal ini menunjukkan bahwa kenapa Yesus harus pergi, berarti kepergian Yesus ke surga bukanlah sebuah kepergian yang sembarangan. Tetapi kepergian Yesus ke surga tentu memiliki sebuah tujuan. Saya juga percaya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Yesus sampaikan ini, apa yang firman Allah sampaikan tentu menjadi pemikiran kita bersama mengapa Yesus harus naik ke surga. Nah, firman Allah ini menjelaskan bagi kita supaya kita mengerti mengapa Yesus harus naik ke surga. Ada 3 bagian penting yang saya ingin menjelaskan dalam waktu yang singkat. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 itu ayat yang ke-17. Yohanes pasal 20 ayat 17, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 17, firman Allah berkata, pada saat itu Yesus masih menggunakan tubuh kebangkitan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara perhatikan, waktu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus dengan tubuh kebangkitannya adalah merupakan sebuah rasa cinta daripada Maria Magdalena, adalah rasa sayang daripada Maria Magdalena untuk Yesus tetap bersama-sama dengan mereka walaupun dalam tubuh kebangkitan. Tetapi kita melihat dalam kebenaran ini, pada saat itu Yesus menyampaikan satu pernyataan bahwa dia harus naik ke surga, dia harus pergi ke rumah Bapa. Pernyataan ini merupakan sebuah nubuatan. Saudara, prinsip nubuatan, saya ingin sampaikan prinsip nubuatan begini. Ada nubuatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, terus digenapi dalam perjanjian baru. Ada nubuatan yang dinubuatkan dalam perjanjian baru,
terus digenapi dalam perjanjian baru. Ada juga nubuatan yang baru beberapa waktu lamanya, atau 3-4 hari atau 10 hari baru digenapi. Itu pun dikategorikan nubuatan. Jadi waktu Yesus menampakkan diri, itu Yesus baru beberapa hari menampakkan diri kepada para murid. Dan pada saat para murid itu, pada saat itu Maria Magdalena, semua orang-orang di situ, Maria Magdalena khususnya, begitu bergirang, begitu bersemangat, begitu bergairah, karena mereka tahu orang yang mereka kasihi, mereka tahu orang yang mereka cintai itu sudah bangkit. Dan menjadi sebuah harapan daripada Maria Magdalena serta yang lainnya supaya Yesus tetap ada di bumi. Tapi Yesus sudah menyampaikan sesuatu kepada mereka. Yesus telah mengutarakan sebuah nubuatan kepada mereka bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Jadi mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama adalah jelas. Kalau apa yang dia katakan pasti dia menggenapinya. Apa yang dia nubuatkan pasti dia akan menggenapinya. Satu-satunya nubuatan yang belum digenapi adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi bicara tentang nubuatan-nubuatan lainnya, hampir semua banyak digenapi. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, di keadaan sekarang ini kita bisa melihat bagaimana nubuatan-nubuatan perjanjian lama, bagaimana nubuatan-nubuatan daripada Yesus, nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam kitab Yohanes, nubuatan yang ditulis dalam kitab Wahyu, itu mulai saat ini terlihat mulai satu persatu digenapi. Dengan kata lain, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Kristus itu terikat dengan nubuatannya. Apa yang dikatakan, dia pasti menggenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga karena dia sudah memberikan pernyataan. Yesus naik ke surga karena itu dia sudah nubuatkan. Pada saat ini permasalahan yang terjadi adalah orang mulai meragukan nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam perjanjian-perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang mulai meragukan apa yang Yesus katakan. Banyak orang percaya mulai meragukan apa yang Yesus utarakan. Saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan, mari kita tetap percaya terhadap kebenaran firman Allah. Seorang bernama Nikolaus Kopernikus, dia adalah penemu heliosentris. Dia orang Polandia, seorang yang hebat dalam astronom dan matematika. Dia juga meneliti tentang matahari sebagai pusat tata surya. Dia bersama Galileo pada tahun 1517. Pada abad-abad itu, sebelum abad-abad ini, kita bisa melihat bagaimana orang percaya kepada Kristus. Tetapi pada abad-abad ini, abad 15, 64 dan lain sebagainya selanjutnya, kita bisa melihat ada sebuah perubahan hidup dalam kehidupan pada saat itu. Apa perubahan hidup itu? Perubahan hidupnya pada saat itu, orang percaya Tuhan, tetapi juga orang percaya kepada ilmu pengetahuan. Tidak menjadi salah. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat itu adalah kebenaran firman Tuhan itu harus dikatakan benar ketika ilmu pengetahuan yang begitu pesat pada saat itu menyatakan benar. Jadi kebenaran firman Allah, Alkitab dikatakan benar kalau ilmu pengetahuan mengatakan benar. Nah, ini terjadi sebuah pergeseran
Pada saat Nikolaus Kopernikus menemukan hukum ini, matahari merupakan pusat tata surya. Galileo juga menemukan ini, hukum gravitasi. Mereka mulai berpikir, dan pada saat itu terjadi pergeseran cara berpikir manusia. Sehingga pada abad 15, tahun 1564, orang mulai berpikir begini, firman Allah bisa dikatakan benar ketika ditunjang oleh pengetahuan, ketika ditunjang oleh ilmu pengetahuan. Jadi benar dan tidaknya kebenaran firman Allah ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi alat ukur kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika kita belajar dari perenungan firman Allah pada saat ini, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus harus menggenapi apa yang Dia sudah katakan. Jadi dengan kata lain, tidak ada satupun yang di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang tidak akan tergenapi. Semuanya akan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan pada saat ini, dasar kita mempercayai firman Allah sebagai kebenaran bukan karena ilmu pengetahuanlah yang membenarkan kebenaran firman Allah itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran firman Allah itu menjadi kebenaran karena memang Dia adalah kebenaran. Dia memiliki otoritas tertinggi. Jadi dengan kata lain, saudara, saya ingin sampaikan, percayalah apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus menubuatkan, Yesus pasti menggenapi. Mari kita lihat yang kedua. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang kedua tetap dalam ayat pasal 20 ayat 17. Demikian firman Allah, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Janganlah engkau memegang aku. Mengapa tidak boleh memegang? Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa tidak boleh memegang? Saudara, saya ingin jelaskan dalam terjemahan Yunani dikatakan haptom ahe. Kata memegang itu bukan sekedar touch, menyentuh, tetapi haptom ahe itu mengartikan begini, jangan mengikat saya, mengikat diri saya untuk saya tidak pergi ke rumah Bapa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat dari perenungan ini, Yesus tidak melarang mereka untuk mengasihi. Yesus tidak melarang mereka untuk memegang secara tubuh. Tetapi yang Yesus larang adalah jangan mereka mengikat Yesus untuk tetap bertahan ada di muka bumi. Haptom ahe. Yesus tidak izinkan. Karena memang tubuh ini harus pergi. Karena tubuh ini adalah tubuh kemuliaan yang tidak bisa terlalu lama berada di muka bumi ini. Tubuh ini harus dimuliakan dan dimuliakannya itu nanti pada saat di surga. Apa jadinya kalau Yesus mengikuti apa yang para murid inginkan? Apa jadinya kalau Yesus mengikuti apa yang Maria Magdalena inginkan? Maria Magdalena menginginkan Yesus tetap ada, tetapi Yesus katakan gak bisa. Dia bukan sekedar bicara don't touch, jangan pegang, tapi dia bicara tentang haptom ahe, artinya memberikan pengertian, jangan kau ikat saya, jangan kau belenggu saya, karena tubuh ini harus berangkat, tubuh ini harus pergi ke rumah Bapa di surga.
Karena Yesus menggunakan tubuh kebangkitan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau kita belajar dari perenungan ini, mengapa Yesus Yesus harus naik ke surga? Pertama, karena memang nubuatan harus digenapi. Yang kedua, karena tubuh ini tidak boleh ada di muka bumi ini terlalu lama, karena tubuh kebangkitan harus dimuliakan di kerajaan surga. Yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus harus naik ke surga. Mengapa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudara, saya ingin menjelaskannya sederhana. Bahwa kalau Yesus tetap ada di muka bumi, Roh Kudus tidak turun. Tapi Yesus naik, pergi ke surga, Roh Kudus turun. Saudara perhatikan, dalam perjanjian lama, Allah bekerja. Dalam 4 Injil, Yesus berkarya. Ketika mau masuk dalam Kisah Rasul, selanjutnya sampai kitab Wahyu, Roh Kudus bekerja. Artinya mengapa Yesus harus naik ke surga, itu memberi petunjuk kepada kita bahwa itulah permulaan baru dari gereja. Dan itulah permulaan baru dari orang percaya kepada Yesus. Pada saat itu adalah sebuah permulaan. Dan sebuah permulaan ini hanya bisa ada ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Permulaan zaman ini yaitu Yesus pergi ke surga, Roh Kudus mendiami kita. Yesus pergi ke surga, Roh Kudus menjadi pendamping kita. Yesus pergi ke surga, Roh Kudus menjadi penolong kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan permulaan zaman. Yesus naik ke surga, semuanya terjadi sebuah perubahan zaman, perubahan hidup. Pada awalnya 4 Injil, Yesus berkarya. Pada zaman Allah, perjanjian lama Allah berkarya. Pada zaman Kisah Para Rasul sampai ke sana, Roh Kudus berkarya. Merupakan sebuah permulaan zaman. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, berarti kenaikan Yesus ke surga sangat penting. Di mana pentingnya? Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka nubuatan Yesus dinyatakan tidak pernah digenapi. Itu pertama. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tubuh kebangkitan Kristus tidak mengalami pemuliaan di surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada permulaan zaman. Menjadi sebuah kesimpulan bagi kita sebagai anak Tuhan. Berarti perpisahan antara Yesus dengan para murid merupakan perpisahan yang mendatangkan banyak hal bagi gereja. Saya dan saudara sampai saat ini berada karena ada karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus ini menjadi nyata dalam kehidupan gereja sampai saat ini. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Yesus naik ke surga? Karena itu sangat penting. Bagi apa? Bagi penggenapan nubuatannya. Bagi apa? Bagi tubuh kemuliaannya yang harus dimuliakan di surga. Bagi apa? Permulaan zaman.
Apa yang menjadi persoalan bagi hidupmu, percayalah kepada Tuhan bahwa kita sekarang ini didampingi. Bahkan Alkitab bilang Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur, dan dia mendiami kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Allah yang kami sudah dengar. Tuhan berkati firman-Mu, biarlah kami dikuduskan oleh kebenaran firman-Mu dan berikan hati untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang susah Tuhan liburkan, dan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerjamu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Gideon mengucapkan selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati. Amin.